Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita meneliti firman Tuhan lagi dan kita belajar dari 262. Kita adalah orang-orang berhutang, yaitu hutang compassion. Saya akan menjelaskan bahwa kita orang-orang yang berhutang mengasihi, berbelas kasihan kepada orang. Saudara, kalau kita lihat daripada inspiration behind the skin, kita akan melihat bahwa mengampuni dosa atau hutang kami, ya, forgive us our debts, artinya kita meminta untuk penghapusan dosa itu adalah hutang, ya. Nah, kenapa demikian? Karena doa Bapa kami mengajarkan seperti itu. Forgive us our debts as we also forgive our debtors, ya. Jadi ini bicara tentang hutang. Nah, bagaimana cara sampai bisa berpikir demikian bahwa dalam doa Bapa kami kita dikatakan berhutang, ampuni hutang kami, ya. Nah, itu adalah ketika kita melihat bermula dari Taman Eden. Ketika di Taman Eden dalam Kejadian pasal 2 ayat 16-17, lalu Tuhan Allah berfirman memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Atau dikatakan di dalam frasa bahasa Ibrani dikatakan ki beyom akalka mimenu motamut, ya. Atau dikatakan ki itu adalah for, beyom itu in the day, pada hari ini, ya. Mimenu adalah pada waktu engkau mau makan, ya, daripada kalka, yaitu artinya makan buah itu, maka dikatakan motamut, surely, pasti engkau mati, ya. Jadi katakan pasti engkau mati. Tapi pada kenyataannya kita tidak mati, manusia tidak mati, ya. Kenapa demikian? Karena sifatnya dikatakan kamu binasa atau kamu mati itu dalam bentuk imperfect, artinya kamu ditentukan mati tetapi belum waktunya sekarang, kamu akan mati. Itu yang membuat kita dikeluarkan sebuah dosa, itu artinya tidak mati, karena kita diberikan surat hutang yang harus kita bayar dengan nyawa kita karena dosa kita. Nah, sekarang bermasalah dengan masalah hutang ini, ya, yang nanti kita lihat bagaimana dengan hutang ini. Nah, ada kisah di dalam Matius pasal 18 ayat 23-35 tentang hamba yang berhutang. Ada seorang hamba, dia berhutang dan hutangnya sangat besar. Dia datang kepada tuan raja, dia bilang nanti aku akan lunasi. Bayangkan, hutang begitu besar tapi dia berusaha katanya akan melunasi, padahal tidak mungkin dia melunasi. Nah, ketika itu raja kasihan, berbelas kasihan, lalu dia memberikan, sudah kamu tidak usah bayar, aku bebaskan kau dari hutangmu. Ketika dia keluar, dia melihat temannya dia yang berhutang hanya 100 dinar, dia cekik, lalu dia bawa masukkan penjara, dia tagih karena tidak bisa bayar, dia masukkan penjara. Nah, kisah ini kedengaran oleh teman-teman mereka lalu sampai ke raja, dan akhirnya raja membawa perkara itu ke depannya bahwa kamu saya sudah kasihi tetapi engkau malah menghancurkan akan temanmu. Coba kita lihat berapa sih yang dihutangi oleh si hamba yang jahat itu. Hamba itu berhutang 10.000 talenta, dan kalau 10.000 talenta itu dihitung-hitung, ya, itu upah kerja selama 20 tahun pada masa itu. Dan kalau misalnya kita bilang bahwa kita pakai UMR Kota Jakarta yang 4,9 per bulan, maka kita akan mendapati upah 20 tahun kerja itu kurang lebih 1,176 M untuk 1 talenta. Dia punya 10.000 talenta utang, itu sama dengan 11 triliun, 76. Artinya apa? Utangnya begini besar, ya. Korupsi dari BTS saja 8,1 triliun, ini 11,76 triliun. Luar biasa, satu orang berhutang begitu kepada raja. Saudara yang terkasih, apakah dia bisa bayar kembali itu? Tidak bisa, ya. Makanya Tuan Raja itu menghapuskan. Tetapi lihat kelakuannya kepada temannya yang hanya berhutang 100 dinar. Kalau dihitung-hitung 100 dinar, 1 dinar itu upah sehari, berarti
upahnya adalah 4,9 yang per bulan bagi 30 hari, jadikan per hari, dikalikan 100, maka utangnya hanya ada 16,3 juta dibandingkan dengan yang 11 triliun itu. Sebenarnya tidak layak dibandingkan. Tetapi itulah kenyataan bahwa hamba ini yang sudah mendapat belas kasihan luar biasa, tetapi dia malah memeras akan hambanya yang lain. Ya, nah apa yang kita mau belajar dari hal ini? Ya, saya mau katakan kita hamba yang berutang. Benar, kita semua berhutang. Lalu Anda boleh katakan bahwa kita berhutang, tetapi hutang kita sudah dibayar lunas. Ya, ketika Tuhan memakukan hutang dosa yang adalah hutang, surat hutang kita dipakukan di kayu salib, lalu disebut dengan Yesus Nazarenus Rex Ioda Erom. Ya, jadi artinya Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Itu hutang kita sudah dipakukan di situ dan sudah dianggap lunas. Nah, kalau sudah dianggap lunas, apa yang harus kita lakukan? Perhatikan ketika pada Matius pasal 7 ayat pasal 18 itu ayat 33. Bukankah engkau harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Yang ditekankan daripada raja ini, bukankah engkau harus bayar hutang dan menuntut hutang daripada orang lain, padahal aku sudah melunasinya. Sehingga apa? Kau harus juga menganggap lunas hutang-hutang orang lain. Bukan itu. Tapi dia berbicara tentang mengasihi, yaitu dari kata elesai. Elesai adalah kata to have pity. Artinya apa? Memiliki belas kasihan, compassion. Memiliki bukan untuk mengampuni orang yang berhutang kepada kita, tetapi sebenarnya mengasihi semua orang. Karena hutang kita sudah dibayar lunas, sekarang kerjaan kita mengasihi, mengampuni orang lain. Walaupun orang itu tidak ada salah, semua orang di hadapan kita harus kita kasihi. Karena hutang kita yang sudah dibayar lunas. Saudara, ini menuntut apa? Kita supaya mengasihi orang lain, punya compassion kepada orang lain. Lalu dikatakan Galatia 6 ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Semua orang kita punya kesempatan berbuat baik, tetapi untuk orang seiman kita bangun rohaninya mereka. Kita tidak bisa bangun rohani semua orang, karena orang punya masing-masing punya keyakinan sendiri. Tetapi kasih kita, belas kasihan kita, apa yang harus kita lakukan pada mereka, yaitu apa? Kita membantu mereka, mengasihi mereka. Tetapi khusus bagi orang seiman, bangun rohaninya, bangun imannya dalam Tuhan. Saudara, ini bukankah luar biasa? Kita tidak dituntut untuk mengampuni orang yang punya hutang kepada kita, berarti hanya spesifik orang yang ada hutang pada kita. Tidak. Tetapi ini boleh mengasihi semua orang, tidak terkecuali siapapun itu. Luar biasa. Saudara yang terkasih, ini adalah saya mengajak kita untuk tahu diri bahwa kita orang berhutang, di mana bukan hutang kita bebas dan kita berleha-leha tidak mau melakukan apapun karena kita sudah dibebaskan dari hutang dosa kita. Tetapi kita punya satu kewajiban untuk melakukan kebaikan bagi orang lain. Pak Rokim dari Tulogo Haji ini setiap hari, kadang-kadang 2-3 hari mengirim kepada saya kondisinya mereka. Kadang-kadang saya tanya mereka, bagaimana kabarnya Pak? Oh, siang ini sangat panas sekali. Dan dia katakan, sudah 3 harian ini tidak ada air yang masuk, tangki-tangki air dan kami sangat menderita kekeringan. Saya bertekad tetap harus bisa mengusahakan bagi mereka, apapun juga, dengan teman-teman yang ada. Saya sudah mengirimkan ini semua kepada anak-anak Tuhan yang saya kenal. Tetapi kalau mau dilihat dari semuanya, tidak banyak yang mau memberi. Saya tidak ingin memaksakan, karena saya bilang kalau ada yang tergerak aja, baru dia lanjut, bisa WA ke saya. Karena saya ingin sebenarnya juga kita belajar untuk mengerti, melihat, dan memahami penderitaan orang lain, dan kita bisa bantu apa yang kita bisa lakukan. Mungkin dengan berdoa, haleluya, amin. Semuanya saya mau kerjakan, dan saya tetap mengajak kita untuk bisa membantu sesama kita, di sekeliling kita, siapapun adanya mereka.
Karena dari semua apa yang saya pelajari, apa yang saya gumuli selama ini, semua mengarah perbuatan baikmu dilihat oleh orang. Kenakanlah belas kasihan, supaya apa? Layanilah orang di sekitarmu. Itu yang selalu firman Tuhan katakan pada ujung-ujungnya. Dan ini yang saya sharingkan selalu, supaya apa? Supaya kita jangan sampai misunderstanding dengan firman Tuhan. Lalu Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau ketika Tuhan datang kembali. Tapi marilah kita belajar ya untuk memberikan diri kita, memberikan hidup kita juga bagi orang lain. Kalau ada yang masih terbeban, bisa WA ke saya. Masih ada kesempatan untuk membantu orang lain. Tuhan memberkati kita semua. Amin.